kawan-kawan sekalian, harap dihidupkan kameranya. Kamera, Maret, Anissa, Mas. Yuk, mulai. PPT-nya, ya. Langsung cari. Buka ya. Mulai ini ya. Mulai nggak? Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini. Baiklah, hari ini adapun topik yang kita bahas yaitu psikoterapi melalui ruqyah. Adapun dosen pengampu di sini ialah Buya Iredo Vanireza, MA, SI. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, dan adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Amira Fatimah, yang kedua yaitu saya sendiri Arif Maulana, yang ketiga ada Happy Julianti Nuri Farah, keempat ada Hidayat, kelima ada Imam Kurniawan, keenam Kemas Syarif Hidayatullah, 7 Mareta Dwi Cahyani, 8 Muhammad Ridho Al-Syawali, 9 Rahmat Syaputra Handriadi, 10 Taufik Nurrahman. Baiklah, kita mulai diskusi hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sesi kali ini yaitu pembukaan, dan yang kedua penyampaian dan penyajian materi, dan ketiga langsung penutup. Baiklah, diawali untuk pembacaan materi, diawali dengan langsung ke PPT saja ya. Tolong operatornya di ini. Untuk pembaca pertama dan penyaji pertama ialah Amirah. Kepada Amirah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, pembahasan pertama ada pengertian dari psikoterapi ruqyah itu sendiri. Nah, psikoterapi ruqyah merupakan hasil konstruksi dari kata psikoterapi dan ruqyah, yang bila mana kita pisahkan kedua kata ini memiliki definisinya masing-masing. Yang pertama, definisi dari psikoterapi. Nah, kalau secara umum, psikoterapi ini berasal dari dua suku kata, psycho dan juga terapi. Kalau psycho artinya jiwa, sedangkan terapi berarti penyembuhan. Dengan demikian, psikoterapi dapat dikatakan sebagai upaya penyembuhan jiwa. Sedangkan untuk ruqyah itu sendiri, menurut syariat Islam, ruqyah adalah bacaan yang terdiri dari ayat Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan orang yang sakit. Nah, sehingga ketika kedua kata ini kita gabungkan, muncullah istilah psikoterapi ruqyah yang oleh kelompok kami didefinisikan sebagai upaya penyembuhan jiwa melalui kebetulan menggunakan bacaan dari ayat Al-Quran dan berpedoman pada hadis sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW pada masa silam. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Amirah. Baiklah, selanjutnya ada tujuan yang akan dibacakan oleh Ridho. Kepadanya kami persilakan.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan psikoterapi ruqyah ya. Jadi psikoterapi ini secara umum bertujuan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Nah, intervensinya dalam psikoterapi ini sendiri diberikan oleh terapis, konselor, atau ahli bidang kesehatan mental seperti psikolog serta psikiater. Nah, untuk aplikasi metode ruqyahnya itu dalam psikoterapi selain untuk memberikan motivasi kepada pasien ya, untuk sembuh dari gangguan jiwa, juga sekaligus sebagai sarana dakwah Islam dalam mengajak individu ke jalan Allah supaya berbuat kebaikan dan juga menghindari keburukan. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rido. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber psikoterapi ruqyah. Itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun ada beberapa macam sumber-sumber dari psikoterapi ruqyah. Yang pertama, dengan makna yang sederhana, psikoterapi ruqyah berarti suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan, menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Sudah tertera begitu jelas bahwasanya sumber dari psikoterapi ruqyah ialah Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menceritakan praktik pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu ada metode psikoterapi ruqyah yang akan dibacakan kepada Taufik. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Metode psikoterapi ruqyah dalam pelaksanaannya digunakan 2 metode, yaitu zikir dan doa. Ada 3 cara dalam melakukan metode ruqyah, yaitu pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis tanpa mengubah susunan kalimatnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang fasih, dibaca dengan jelas sehingga tidak merubah dari makna aslinya. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa bacaan ayat Al-Quran merupakan sarana atau wasilah untuk penyembuhan. Sedangkan yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Taufik. Baiklah, selanjutnya ada intervensi psikoterapi ruqyah yang akan dibacakan oleh Saudara Hidayat. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada intervensi psikoterapi dari ruqyah. Intervensi psikoterapi melalui ruqyah dilakukan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah seperti melakukan sholat, mengkaji makna surat dan hadis. Intervensi dengan agama dan ruqyah memiliki efek yang besar terhadap pengukuran kesejahteraan dan isu kualitas hidup. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Hidayat. Selanjutnya ada intervensi. Selanjutnya ada Saudara Imam yang akan membacakan slide ini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator. Intervensi psikoterapi ruqyah dalam proses psikoterapi Islam dengan terapi ruqyah yang dilakukan oleh terapis dalam mengobati para pasien yang menderita penyakit fisik, psikis, gangguan jin, dan serangan sihir. Mempunyai beberapa tahapan yang mesti dilalui. Itu saja. Kembali ke moderator. Oke. Selanjutnya kepada Saudari Happy kami persilakan untuk membacakan ini slide. Padanya kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini dijelaskan tentang intervensi psikoterapi ruqyah ya. Ada beberapa persiapan ya. Yang pertama itu persiapan sebelum psikoterapi ruqyah. Di langkah awalnya itu tuh pasien itu tuh harus mengikuti terapi ruqyah terlebih dahulu dengan cara ianya berwudu gitu. Lalu selain itu setelah berwudu dia mendengarkan nasihat-nasihat agama atau bahasa gitu kayak ceramah-ceramah lah kayak gitu ya. Lalu diberikan petunjuk tentang tata pelaksanaan psikoterapi ruqyah tersebut. Setelah diberitahu dan pasien memahami, kemudian pasien itu berbaring atau duduk dengan mengambil sikap relaksasi serileks mungkin tubuh di mana posisi yang dia itu nyaman untuk melakukan relaksasi pikiran tersebut.
Gitu. Terima kasih moderator. Sama-sama Saudari Happy. Baiklah, selanjutnya ada Saudara Kemas untuk membacakan slide selanjutnya. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Ini ketika pelaksanaan terapi ruqyah massal, proses ini diawali dengan pasien mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran secara khusyuk. Berikutnya pasien merasakan sensasi yang terjadi selama prosesi mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Baiklah, terima kasih moderator. Oke. Terima kasih kepada Saudara Kemas. Selanjutnya ada Saudara Rahmat yang ingin membacakan slide selanjutnya. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, ini adalah intervensi psikoterapi ruqyah. Yang ketiga adalah pelaksanaan konseling dan psikoterapi ruqyah pada diri pasien secara pribadi. Jadi bisa secara pribadi ya. Setelah pasien di ruqyah secara massal, maka selanjutnya ruqyah itu tetap diberikan dengan perorangan sesuai dengan keluhan atau penyakit yang ada pada fisik atau batin dirinya. Jadi harus dilakukan secara kontinu. Mungkin cukup. Oke. Selanjutnya kepada Saudari Maret akan membacakan kelebihan dan kekurangan psikoterapi ruqyah. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kelebihan psikoterapi ruqyah dilakukan secara Islami menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran, zikir, dan doa. Metode ini tertera dalam Al-Quran dan hadis serta dipraktikkan langsung oleh Rasulullah di masa lampau. Dengan izin Allah, membuat orang yang sakit menjadi sehat atau orang yang asalnya tidak sadarkan diri menjadi sadar. Baiklah, selanjutnya slide selanjutnya. Kekurangan psikoterapi ruqyah. Kekurangan psikoterapi ruqyah memungkinkan terjadinya dampak buruk bagi pasien selama proses pelaksanaan terapi berupa reaksi ketika ruqyah seperti kesemutan, muntah-muntah, teriak-teriak, menangis, pusing, dan kepanasan. Ada pula yang sampai kesurupan. Berat atau ringannya reaksi tergantung penyakit yang diderita pasien. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mareta. Sesi kali ini ada tanya jawab nggak, teman-teman? Halo. Tidak ada. Jadi langsung ditutup ini. Atau ada yang ingin bercerita, teman-teman yang pernah di ruqyah atau gimana? Ada pengalaman tidak, teman-teman? Ada yang ingin cerita atau langsung ditutup saja gitu? Langsung ditutup saja, moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir di pagi hari ini untuk mempresentasikan dari kelompok 3. Terima kasih, dan kepada dosen pengampu, inilah presentasi kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Unsur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.